Udah direkam ya. Terus ini bagikan. Oke. Udah kelihatan? Loading. Oke. Kelihatan ya sekarang ya. Di Belum kok. tempat masih load. Udah. Oke. Langsung tak mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Alhamdulillahi dzil malakut wal jabarut dzil jabarut alladzi khalaqal maut wal hayata li ikhtibaran 'alal imani wa thubut. Alhamdulillahi Alhamdulillahi bari'in nasam wa khaliqil lawhi wal qalam ahmaduhu ta'ala 'alamal insana ma lam ya'lam wa ashkuruhu ma asda wa an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya ba'du. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami dari kelompok RPL yang insya Allah akan mempresentasikan uh, presentasi kami yang berjudul Tatbiq Qawaid Balaghiyah fi Tafsir Ma'ani Bayan dan Badi, yang terdiri dari kelompok yaitu Burhanuddin Al-Ghani, yang kedua Eko Sumardoanto, dan ketiga adalah Muhammad Mubin. Selanjutnya bab yang akan dibahas yaitu adalah badi, yaitu tentang tibak dalam Al-Quran surat Al-Fat, kemudian ma'ani yaitu kinayah Quran surat Al-Anfal, bayan tasbih tamsil yaitu pada Quran surat An-Nur. Langsung saja kepada materi yang pertama yaitu ilmu mana? Yaitu badi yang akan dipresentasikan oleh saudara Eko Sumardianto. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Terima kasih atas waktunya. Izin menyampaikan kita dari kelompok RPL terkait dengan sibak yang ada di dalam surat Al-Fat. Sebentar. Di dalam surat Al-Fath ayat ke-29, kita akan menganalisis terkait dengan tibak yang ada di dalam ayat tersebut. Ini ayat-ayat di surat Al-Fath. Yang pertama nanti di ayat ke-29. Yang pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu tibak. Tibak dijelaskan oleh Hifni Hanasif dan kawan-kawan bahwasanya tibak itu adalah suatu pengumpulan dua makna yang saling bertentangan. Adapun tugas spesifik kita adalah terkait dengan tibak al-ijab. Ini ialah dua-duanya berupa bentuk positif dan juga keduanya juga bentuk negatif. Jadi sesuai antara kedua kata tersebut. Di ayat ke-29 di Quran surat Al-Fath, kita mendapati di situ ada tibak. Nah, kita baca terlebih dahulu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum
tarohum rukkaan sujadan yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud zalika misluhum fit taurah wa masaluhum fil injil ka zar'in akhraja syata'atuhu fa azarah fastaghlaza wastawa ala suqih yu'jibu yu'jibu zura'a liyaghiza bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa amilu solihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Di dalam Quran surat Al-Fatih ini yang terjemahannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia adalah yang keras terhadap orang-orang kafir tetapi penuh kasih sayang sesama mereka. Engkau melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada wajah mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat mereka dalam Taurat dan sifat mereka dalam Injil. Seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Lalu tunas itu menjadi kuat, kemudian menjadi besar dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya. Karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh di antara mereka ampunan dan juga pahala yang besar. Dalam surat Al-Fat ayat ke-29 ini kita dapati tibaknya ada di kata-kata asyidda'u al-kufar. Berkeras, berkeras, berkeras terhadap orang kufar. Tapi di sisi lain ruhama. Jadi terdapat tibak di situ antara asyidda dan juga ruhama. Ruhama berkasih sayang, berlemah lembut di antara sesama mereka, sama kaum muslimin. Analisis tibaknya ini tadi yang kami sebutkan asyidau alal kufar dan juga ruhamau bainahum. Keras terhadap orang kafir tapi penuh kasih sayang terhadap sesama mereka, sesama muslim. Ini adalah contoh yang jelas dari tibak di mana asyidda yakni keras dikontraskan dengan ruhama yakni penuh kasih sayang. Kontras ini memperlihatkan sifat ganda dari orang-orang yang beriman. Yang keras dalam menghadapi musuh-musuh Islam tetapi sangat penyayang di antara mereka sendiri yakni kaum muslimin. Rukaan sujadan. Rukuk dan sujud. Kata rukuk dan sujud menunjukkan dua posisi yang berbeda di dalam sholat. Yang juga merupakan bentuk dari tibak karena menggambarkan tindakan yang berbeda tetapi saling melengkapi di dalam suatu ibadah, yakni ibadah sholat. Dengan penggunaan tibak ini, ayat tersebut tidak hanya memperlihatkan keindahan retorika Al-Quran, tapi juga menekankan sifat-sifat kontras yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman, menggambarkan keseimbangan antara kekuatan dan kasih sayang serta kesungguhan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nanti sebenarnya ada banyak di Quran surat Al-Fat terkait dengan tibak ini, tapi hanya untuk mempersingkat penjelasan agar bisa mendapat penjelasan yang menyeluruh terkait dengan apa yang diamanahkan kepada kelompok kami, maka kita akan memasuki pembahasan terkait dengan ma'ani yang lain, yakni kinayah di dalam Quran surat Al-Anfal yang akan dibawakan oleh saudara kami, ya, Mas Burhan atau Mas Mubin, dan kinayah Mas Mubin. Mas Mubin yang akan memaparkan terkait dengan kinayah ini. Al-waqtu lakum falyatafaddal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan terkait dengan ma'ani, khususnya pada kinayah dalam Quran surat Al-Anfal. Sebelum itu perlu kita dasari terlebih dahulu terkait dengan kinayah. Kinayah adalah Sebelum itu, mungkin kita dasari terlebih dahulu pemahaman kita terkait dengan kinayah. Kinayah
adalah salah satu gaya bahasa dalam Al-Quran yang digunakan untuk menyampaikan makna secara tidak langsung melalui ungkapan, kiasan atau metafora. Ini adalah cara untuk mengekspresikan ide atau konsep dengan menggunakan simbolisme atau perumpamaan yang lebih halus. Nah, untuk di dalam Quran Surat Al-Anfal, salah satunya di dalam ayat ke-17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falam qutuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama waliyubliyal mu'min minhu bala'an hasanan. Innallaha sami'un alim." Selanjutnya, dalam terjemahannya, maka bukan kamu yang membunuh mereka, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk menguji orang-orang mukmin dengan cobaan yang baik. Sesungguhnya Allah, selanjutnya, dalam analisis kinayah dalam ayat ini, terdapat pada wama romaita idh romaita walakinallaha roma. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah yang melempar. Nah, di dalam ayat ini menggunakan kinayah untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah karena kehendak Allah. Secara literal, ayat ini menyatakan bahwa bukan Nabi Muhammad SAW yang melempar, melainkan Allah. Ini menunjukkan bahwa qatuluhum walakin Allah qatalahum. Maka bukan kamu yang membunuh mereka, tetapi Allah yang membunuh mereka. Frasa ini juga merupakan kinayah yang menunjukkan bahwa meskipun para sahabat Nabi melakukan tindakan fisik dalam pertempuran, kemenangan mereka dan kematian musuh-musuh mereka adalah karena kehendak dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ini memperlihatkan bahwa semua kejadian adalah di bawah kendali dan takdir Allah. Penggunaan kinayah dalam ayat-ayat ini membantu memperkuat keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah karena kehendak Allah. Ini merupakan pemahaman yang lebih dalam tentang peran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dan tindakan manusia, serta menekankan pentingnya ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala situasi. Untuk selanjutnya, penjelasan tentang bayan, tasbih, tamsil, kami serahkan kepada saudara kami, Burhanuddin Al-Ghani. Tafadhol maskur. Baik, izin ya masuk. Pertama adalah tasbih tamsil gitu ya. Perlu diketahui bahwasanya bayan itu ada beberapa, salah satunya adalah tasbih tamsil gitu ya, yang terdapat dalam Quran surat An-Nur. Nah, ayat 35. Salah satu ayatnya yaitu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. As-zujajah ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajarah mubarakatin zaitunatin la syarqiyah wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nurun 'ala nur yahdillahu linnurihi may yasha wa yadribullahu amthala linnasi wallahu bikulli syai'in alim.
Perlu diketahui bahwa tasbih tamsil adalah penyerupaan sesuatu dengan sesuatu, tapi sesuatu itu berupa kalimat gitu ya. Kayak misalkan cahaya itu, sebuah cahaya diibaratkan dengan sesuatu, tapi sesuatunya itu berupa kalimat gitu ya. Nah, itu dinamakan tasbih tamsil gitu ya. Nah, selanjutnya terjemahan dari ayat ini adalah Allah dan adalah cahaya langit dan bumi. Nah, Allah adalah cahaya dan langit. Nah, perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah miskat yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan uh, minyak dari pohon yang diberkati, yaitu pohon zaitun yang tidak tumbuh di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak di sebelah api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis, Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perubahan-perubahan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Gitu. Ini yang menjadi musyabahnya adalah cahaya, dan musyabah bihnya adalah seperti sebuah miskat yang di dalamnya ada pelita-pelita besar gitu. Nah, terus kalimatnya apa? Kalimat tamsil, musyabah tamsilnya itu adalah kalimat kaf gitu ya. Ada huruf kaf, yaitu huruf kaf itu sebagai indikatornya gitu. Kemudian analisis tasbih tamsil dalam ayat ini, matalun nurihi kamiskatin fiha misbah. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah miskat yang di dalamnya ada pelita besar. Ini adalah tasbih tamsil yang membandingkan cahaya Allah dengan pelita. Membandingkan cahaya Allah dengan pelita di dalam sebuah miskat atau curug dinding. Perbandingan ini memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang betapa terang dan menyinari cahaya Allah. Az-zujajatun ka'annaha kaukabun dzurriyatun. Kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara. Nah, kaca dibandingkan ya, kaca itu perumpamaan seperti bintang yang bercahaya seperti mutiara. Perbandingan ini menggambarkan betapa murni dan bercahayanya kaca yang melindungi pelita, seolah-olah itu adalah bintang yang sangat terang. Ini menunjukkan kejernihan dan keindahan cahaya tersebut. Kemudian ada lagi ayat selanjutnya, yaitu nggak kelihatan nih. Dzurriyyatun min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyah wala gharbiyah. Dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkati, yaitu pohon zaitun yang tidak tumbuh di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat. Tasbih tamsil ini menggambarkan minyak dari pohon zaitun yang diberkati yang menghasilkan cahaya yang sangat terang. Pohon yang tidak tumbuh di sebelah timur atau barat menunjukkan bahwa pohon itu mendapat sinar matahari sepanjang hari, menghasilkan minyak yang sangat murni dan bercahaya. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ungkapan ini menggambarkan betapa berlapis-lapis dan terang benderangnya cahaya Allah yang membimbing dan menerangi siapa saja yang Dia kehendaki. Nah, sekian dari kelompok kami ya. Akan diakhiri oleh Mas Eko, silakan. Demikian penjelasan terkait dengan tugas yang diamanahkan kepada kami terkait dengan mata kuliah tatbik qawaid balagiyah di tafsir Quran yang membahas terkait dengan tibak di dalam Quran surat Al-Fat dan juga kinayah di dalam Quran surat Al-Anfal dan juga tasbih tamtil di dalam Quran surat An-Nur. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan. Atas banyak kurangnya dan sedikit lebihnya kami mohon maaf atas kesalahan yang baik disengaja maupun tidak kami sengaja. Syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekamannya udah Mas? Udah masuk rekamannya?